Hai sobat film, ketemu lagi di channel ini. Gimana kabarnya sob? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, seperti biasa selalu ada film menarik buat nemenin waktu santuy Anda. Film kali ini sesuai dengan requestan dari Indah Purnama. Mohon maaf ya mbak, agak lama karena ada kegiatan lain jadi ya lama. Film kali ini adalah film Thailand yang bergenre komedi sesuai requestan. Menceritakan siswi SMP yang bernama Nam sangat mencintai siswa yang bernama Pison dalam satu sekolah. Dalam perjuangan Nam untuk mendapatkan hatinya Pison, ia sering sekali ngerepotin kawan-kawannya. Nam yang dikenal sebagai gadis dekil tiba-tiba berubah saat teman-temannya memberikan skincare mujarab. Seperti apakah perubahannya dan bagaimana kisah Nam dalam perjuangannya mendapatkan hatinya Pison? Yuk lanjut. Terlihat pria tampan dan berani sedang mengadakan pameran fotografi di gedung museum dengan semua potret wajah seorang wanita berwarna hitam putih. Tapi kisah yang sebenarnya beberapa tahun sebelum kejadian ini, 4 gadis SMP yang bersahabat dengan rukun, salah satunya adalah bernama Nam yang selalu mengintai Pison, si laki-laki tampan ini. Nam sangat menyukai Pison sampai-sampai setiap hari di sekolah ia selalu mengintainya. Suatu hari, Nam yang disuruh ibunya beli kecap di pasar pada perjalanan tiba-tiba Pison yang tercebur karena curi mangga langsung berikan Nam mangga. Kan jadi buat Nam GR. Ternyata keesokan hari, Nam dan ketiga kawannya memantau watak teman-teman lelakinya yang rada-rada aneh ya. Hihi. Sementara si Nam selalu melirik-lirik si Pison dan ketawa-ketawa sendiri tuh. Lu Nam, gila lu Nam. Sampai jam pembelajaran pun dimulai saat mereka mendapatkan pelajaran bahasa Inggris yang diajari oleh ibu guru ini yang bernama In. Di kelas pun Nam dan ketiga kawannya masih saja membahas Pison. Gak tahu ada guru apa. Sampai akhirnya kawan Nam yang bernama Cier ini ketahuan. Gak lihat-lihat guru sih. Cier, question. Untung Nam yang ngasih tahu jawabannya tuh. Di saat itu juga ibu guru langsung terpesona pada bapak olahraga yang lewat di depan kelasnya. Hihi, aye. Nam tiba-tiba permisi dari kelasnya. Mau kemana lo Nam? Oh, hanya liatin Pison aja. Saat Nam berbalik dari kamar kecil, tiba-tiba di depan kelas Pison dihukum gurunya karena ngerjain temennya. Jadi buat Nam makin bersemangat dekati Pison. Nam terus-terusan memantau si Pison sampai nggak peduli ada kepala sekolah di depannya. Hihi, ini juga Buk In suka banget sama guru olahraga. Hai, sayangnya didekati duluan oleh Buk On. Tiba-tiba si Pison dipanggil-panggil oleh siswi cantik. Hal itu buat Nam emosi saat semua siswa mengatakan kalau itu pacarnya Pison. Kan jadi gini deh. Saat di rumah, Nam tiba-tiba kedatangan tamu istimewa yaitu pamannya sendiri untuk mengabarkan pesan ayahnya yang bekerja di Amerika kepada Nam dan keluarganya, yaitu kalau Nam berhasil meraih juara 1, ia akan dikirim ke Amerika menemui ayahnya. Hal ini sangat membuat Nam bersemangat dan optimis untuk menjadi juara. Gas Nam! Tapi sayangnya saat ini Nam hanya peringkat ke-30 di kelasnya. Gak apa-apa lah ya. Besoknya Nam dan kawannya membeli minuman tetapi diganggu oleh siswa nakal yang bernama Ding. Hal itu dilihat oleh Pison. Pison datang dan menolong Nam. Nam GR lagi nih. Tapi itu buat Ding marah pada Pison. Sampai perkelahian pun terjadi di lapangan bulu tangkis. Si Nam yang dengar itu langsung ke sana juga. Tapi saat Nam sampai di sana, sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Ia hanya menemukan kancing baju dengan noda darah. Nam bawa kancing baju itu dan ia beri smile karena kan itu punya Pison. Malamnya Nam menghayalkan Pison di sampingnya. Jadi halu begini ya si Nam. Besok paginya Nam menemui Pison yang sedang dihukum karena perkelahiannya dengan Ding. Nam berikan plaster pada Pison. Betapa senangnya Nam saat Pison mengetahui namanya. Udah menggila nih. Saat makan siang di kantin, Nam dan kawan-kawannya malah menebak-nebak kegiatan orang-orang. Aneh-aneh aja mereka. Sementara si Nam menebak kegiatan Pison.
Tiba saatnya Nam beraksi lagi untuk dapatkan cinta dari Pison. Ia selalu dibantu kawan-kawannya. Nam akan menaruh coklat di motor Pison. Tapi karena banyak sekali hadiah di motor Pison, mereka malah mencuri hadiah Pison tersebut dan hanya menaruh hadiahnya Nam. Dan tiba-tiba di sisi lain, Bu Guru In sangat senang sekali menerima hadiah 1 kotak telur asin dari Bapak Guru olahraga ini. Ia mengira hanya dia yang dapat, tapi saat masuk ke ruangan, Bu In melihat ada yang dapat 4 kotak, 5 kotak. Hihi, aye. Kembali lagi ke Nam dan kawan-kawannya yang mengintip Pison saat mengambil hadiahnya Nam. Tapi malah jadi begini. Ya, mereka lupa kalau tinggal di negara tropis. Hihi, coklatnya jadi cair kan. Sekarang ke Bu In yang mengira Pak olahraga ini mengajaknya kencan. Padahal undangan makan-makan bersama untuk semua guru-guru. Dan tiba-tiba saja Ibu On menyela pembicaraan mereka. Hehehe. Itu sangat membuat Bu In muak. Sampai-sampai membuang lembar jawaban 6. Jadi repot kan? Saat pulang sekolah, kawan-kawan Nam merencanakan sesuatu agar Pison bisa mengantar Nam pulang. Tapi yang terjadi malah berbalik. Rencananya didahului oleh gadis kue mangga ini. Acting lu. Tanpa terasa, Nam pun naik ke kelas 8. Saat di rumah, teman-temannya tiba-tiba datang dengan memberikan skincare alami buatan yang dibuatkan khusus untuk Nam. Ini nih skincare-nya. Dan hasilnya kok jadi kuning ya? Nam mengunjungi toko ayahnya Pison berpura-pura membeli sesuatu. Pison yang datang melihat Nam, ia mengira Nam sakit kuning. Hehe, pakai kunyit sih. Tapi gadis kue mangga ini juga kesana, kan jadi gini. Besoknya sekolah akan mengadakan pementasan teater siswa. Dan siswa memilih tema pementasan yang disukai pada guru pembina masing-masing. Tapi Bu In ini malah tidak ada satupun siswa yang ngantre ke mejanya. Nam yang mengantre pada Bu On tiba-tiba kedatangan Pison. Hal itu membuatnya sangat senang saat Pison memfoto dirinya dan akan menyaksikan penampilannya. Tapi setelah itu Nam dan kawan-kawannya malah bertengkar dengan gadis kue mangga ini. Diusirlah si Nam dan kawan-kawannya oleh Bu On. Karena kejadian itu, si gadis kue mangga ini berniat ngerjain Nam dengan memberi minuman aneh racikannya. Untungnya hal itu diketahui oleh siswi yang bernama Pipin. Jadi malu banget kan situ gadis kue mangga karena dilihat juga oleh teman-temannya Pipin termasuk si Pison. Karena tidak mendapatkan peserta, Bu In ini mendatangi Nam dan kawan-kawannya untuk bergabung di klubnya. Malah kehausan dan meminum minuman ini. Yak. Tiba-tiba juga kepala sekolah yang datang hanya untuk menanyakan kabarnya saja di saat begini. Kan napas Bu In jadi beraroma kebu. Nam yang awalnya kurang semangat mengikuti pementasan oleh Ibu In ini tiba-tiba melihat Pison. Malah jadi paling semangat. Saat mengumumkan cerita, tiba-tiba Bu In dikagetkan. Kebahagiaan Nam muncul saat Pison juga di sana membantu bagian propertinya. Keesokan hari, Bu In yang berjalan bersama Pak olahraga ini dan Bu On ini sangat pedenya mengucapkan bakat siswanya. Lihat tuh bibir seksinya. Lipstick nih naka. Dan menunjukkan bakat siswanya yang bikin ketawa-ketawa, wow. Kemudian Bu In mengenalkan Pipin pada siswanya sebagai penata rias artis. Karena Nam dipilih sebagai pemeran putri salju, maka Pipin merias wajah Nam dan tiba-tiba semua heran melihat hasilnya. Sorenya saat latihan, Bu In meminta adegan pangeran. Karena pangeran sedang diare, maka adegan tersebut diganti oleh Pison. Saat membuka mata, Nam sangat terkejut kalau ternyata Pison akan menciumnya. Yuhu. Nam gugup menutup matanya lagi. Saat membuka matanya lagi, malah jadi ini yang datang. Dan karena kaget, Nam hampir jatuh dan seperti ditentukan oleh takdir, ia diselamatkan oleh si Pison. Romantik. Malamnya Nam menelpon Pison. Saat diangkat teleponnya oleh Pison, senangnya Nam minta ampun. Sampai begini ya.
Besoknya adalah hari tampilnya pertunjukan Nam. Saat itu Nam merasa kecewa, bukan karena tidak ada siswa-siswa lain yang menonton, tapi karena Pison pujaan hatinya tidak ada. Kemana lu Son? Gak tanggung jawab lu, gak tepati janji lu. Yang ada hanya satu siswa asing yang menonton. Si Pison tidak datang karena ia akan mengikuti lomba. Ini lagi aneh-aneh aja gurunya. Nerik bajunya Pison kok malah gak dicolok cuknya. Yah, bikin lama aja lu. Nam sangat bahagia saat melihat apel yang sedikit dimakan di meja dan berisi surat. Ia yakin sekali kalau itu adalah Pison. Tapi bener nggak ya? Apa cowok ini? Hihihi, ayy. Pison tiba-tiba kedatangan siswa baru bernama Top yang ternyata temannya dulu waktu SD. Banyak sekali gadis-gadis yang suka dengan Top di sekolah ini. Top menyukai Nam saat pertama melihatnya. Saat Pison dan Top selesai bermain bola, ada dua gadis yang latihan marching band ingin berfoto dengan Top. Tapi kedua gadis itu malah bertengkar merebut posisi saat berfoto. Yah. Pertengkaran itu tidak hanya melukai mereka berdua, tetapi karena kejadian itu, Bukin harus mencari pengganti sebagai pemimpin marching band dan orang itu adalah si Nam. Nam yang kaget dengan perintah Bukin harus berlatih keras untuk bisa memainkan tongkat pemimpin marching band. Latihan tersebut juga hampir saja mengenai Pak Kepala Sekolah dan Bukin. Tapi Nam tetap berusaha keras agar menjadi yang terbaik. Itu dikarenakan ia melihat keberhasilan Pison bermain sepak bola. Pison sangat menginspirasi Nam. Sampai latihannya pun membuahkan hasil yang maksimal dan membuat Bukin bangga. Dan semuanya bangga pada Nam saat pementasannya. Keesokan hari setelah pementasan, banyak teman-teman Nam yang menyerahkan hadiah akan keberhasilannya. Tapi hadiah dari satu orang yang ia tunggu-tunggu, yaitu Pison. Pison yang tiba-tiba datang membawa bunga mawar membuat Nam sangat senang. Akan tetapi mawar ini hanya titipan dari temannya. Hal ini buat Nam merasa tidak nyaman dan penasaran. Sampai di rumah Nam melihat surat yang tiba-tiba saja ada di tasnya. Isi surat itu adalah ajakan pertemuan. Besoknya dengan penasaran Nam menunggunya dan yang datang adalah Pison. Nam sangat bahagia kalau memang benar surat itu adalah milik Pison. Tapi saat Pison akan mengatakan sesuatu, kok tiba-tiba muncul si Top. Apain lu Top? Ia buat Nam tidak nyaman, apalagi Top langsung menyatakan perasaannya pada Nam. Tapi si Nam hanya terdiam. Top yang menganggap Nam mau jadi pacarnya mengajak Nam melihat pertandingan Pison. Nam sangat senang saat memberikan air minum pada Pison. Sampai Nam ikut liburan bersama Top dan semua teman-teman Pison. Tapi dalam liburan ini Nam selalu memperhatikan Pison. Sampai Nam dan Pison sempat ngobrol berdua di jembatan kayu. Liburan ini menyebabkan Nam tidak bisa ikut merayakan hari ulang tahun salah satu kawannya yang bernama Cheer. Hal ini menyebabkan hubungan pertemanan Nam jadi tidak baik karena Cheer menganggap Nam melupakan persahabatannya, padahal hanya salah paham saja. Suatu ketika Nam sempat ngobrol berdua lagi sama Pison. Pison mengatakan kalau ia ingin memiliki seseorang. Hal itu buat Nam penasaran. Saat sedang asiknya mereka ngobrol malah datang tuh si Top. Mengganggu aja lu Top. Pada hari ulang tahun Nam, Top mengajak Nam camping bersama Pison dan semua teman-temannya. Saat itu Nam selalu berusaha untuk dekat-dekat sama Pison. Saat peniupan lilin tiba-tiba Nam dicium sama Top. Seketika hal ini buat Nam tidak nyaman banget. Liatin tuh si Nam. Sepulang dari itu, Nam tidak mengizinkan lagi Top menjemputnya dan mengatakan kalau ia mencintai orang lain. Hal ini tentunya membuat Top kecewa dan biasalah ya. Keesokan hari dan seterusnya, Nam hanya menjadi penyendiri tanpa teman-temannya lagi. Ia merasa hampa seperti serigala yang kehilangan kawanannya. Walaupun Nam sudah mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya. Teman-temannya kok egois banget ya. Sekarang ke Ibu In yang galau karena akan ditinggal oleh Pak Olahraga ini karena akan pindah mengajar. Tapi setelah melihat guru penggantinya malah jadi begini. Dasar Bu In. Saat ketiga teman Nam ini sedang asik-asiknya bercanda, tiba-tiba Nam datang mencoba seperti biasanya. Tapi semuanya malah diam. Nam yang sedih berusaha memperbaiki hubungan pertemanannya dengan bernyanyi sendiri lagu yang sering mereka nyanyikan dulu. Malah jadi sedih begini ya.
Mereka pun kembali bersahabat dengan baik. Malam harinya, Nam menyiapkan hadiah buat Pison dan akan menyatakan perasaannya karena besok adalah hari kelulusan mereka yang memungkinkan sebagai hari terakhir mereka bertemu. Sampai tiba besoknya, Nam selalu mengawasi Pison, tapi malah datang si kunyuk ini minta tanda tangan dari Nam. Nam mengikuti Pison di tempat kolam renang ini tanpa basa-basi. Nam menyatakan perasaannya pada Pison dan beri Pison setangkai bunga mawar berisi kancing bajunya. Pison hanya terdiam dan menempelkan mawar ini pada bajunya yang berisi tulisan bahwa Pipin mencintai Pison. Nam sangat sedih mengetahui kalau Pipin sudah jadian seminggu yang lalu dengan Pison. Sampai-sampai ya, jadi basah kan. Kawan-kawan Nam berharap Nam berhasil, tapi mereka juga sedih melihat Nam. Bahkan saya juga sedih melihat Nam. Sesampainya di rumah, si Pison ternyata masih menyimpan hadiah dari Nam dan ia sebenarnya juga menyukai Nam sejak dulu. Sampai album fotonya dipenuhi foto-foto Nam. Pison sebenarnya sangat sedih saat Nam didekati oleh Top, temannya sendiri. Karena saat itu sebenarnya Pison ingin menyatakan cintanya pada Nam. Nam yang sendirian di rumah sangat sedih, bahkan saya juga sedih lihat Nam begini dengan kenyataan yang ia ketahui sendiri tentang Pison. Tenang Nam, tenang. 9 tahun kemudian Nam kembali dari Amerika. Ia diundang pada acara TV karena keberhasilannya sebagai model pada majalah kecantikan. Acara ini pun juga dihadiri keluarganya, teman-temannya, dan juga guru In bersama suaminya ini. Nam menceritakan kalau keberhasilannya juga dipengaruhi oleh rasa jatuh cinta pada seseorang dan orang itu adalah pemain sepak bola. Nam kemudian diberikan album tentang foto-fotonya dan kemudian pembawa acara ini juga mengundang pemilik dari album ini, yaitu Pison. Hal ini buat Nam kaget dan tidak menyangka ya. Pison mengembalikan kancing baju ini pada Nam karena kancing ini bukan miliknya tetapi milik Ding. Aduh Nam. Jadi malu kan? Kemudian pada kesempatan ini Nam bertanya pada Pison apakah Pison sudah menikah. Dengan tersenyum Pison menjawab kalau ia masih menunggu seseorang kembali dari Amerika. Sudah pastikan itu siapa? Nam sangat bahagia sampai nangis kalau ternyata Pison juga menantinya kembali. Hore! Aye, hore! Dan film pun berakhir. Oke sob, itu tadi film romantik komedi Thailand. Semoga bisa menghibur Anda dan menambah wawasan kita tentang persahabatan dan percintaan. Kalau memang sudah berjodoh pasti akan ketemu. Semoga kita selalu bahagia dan sehat tentunya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di review selanjutnya.